Dipersembahkan oleh Masih soal politik, karena nama Anda sekarang beredar di dalam konteks politik, apalagi menjelang 2024. Kalau Anda ditawari, semua orang yakin Anda akan ditawari untuk menjadi wakil presiden, Anda terima atau Anda tolak? Saya tegak lurus sama Bapak Jokowi. Artinya apa itu? Ikut beliau. Karena saya Ikut melihat beliau itu artinya? bahwa ketika ini sebuah kesempatan membangun negara ini lebih baik lagi, dan beliau ada di situ, ini sebuah kesempatan. Tetapi bukan saya menawarkan diri atau jualan kemana-mana yang tidak terbaik. Tidak, saya sudah bilang waktu itu. Saya siap di dalam, saya siap di luar pemerintahan. Dan itu saya sudah buktikan bagaimana selama ini saya tidak di pemerintahan. Saya baru 3 tahun. Dan saya rasa apa yang diberikan kepada saya, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa ketika kita bisa bantu banyak orang. Tetapi tidak cukup di situ. Ya, dan saya rasa kita sebagai manusia juga ada waktunya. Kapan harus berhenti, kapan harus lanjut. Kita belum tahu itu semua. Dan ini yang kita jaga sama-sama. Artinya Anda hendak mengatakan kalau Pak Jokowi yang meminta agar Anda menjadi wakil presiden, siapapun presidennya, Anda bersedia? Kalau ada dukungan partainya, kalau partainya cukup, kalau tidak cukup percuma Ya, asumsinya juga. semua udah beres. Belum tentu, dinamika akan terjadi. Belum tentu partai-partai mau sama saya. Belum tentu, semua ini masih dinamika. Karena itu saya sejak awal dan di banyak interview saya bilang saya fokus yang ada saja. Ya, dan ini masih lama, masih September, Oktober. Yang namanya dinamika politik bisa terjadi. Dan sayang, 2-3 bulan ke depan ini kita tidak pakai kesempatan juga apa? Perbaiki yang ada di depan mata kita. Kalau partai mendukung, semuanya mendukung, presiden kemudian meminta, Cukup tidak? cukup, katakanlah cukup. Cukup tidak? Belum tentu. Jangan bilang belum tentu. Semuanya sudah pada kondisi ya. Datang ke Anda, intinya Anda bersedia atau tidak? Tergantung. Mau dibawa mana ke negara ini? Mau dibawa kemana? Siapa yang mau membawa kemana? Artinya Ya, Anda sama-sama. memilih Kan mesti ada kesepakatan. presidennya, apakah cocok atau tidak? Apakah presidennya, apakah apa yang kita lakukan ke depan? Ngapain kita punya kekuasaan, tapi malah menjerumuskan bangsa ini? Saya tidak mau menjadi bagian itu. Saya rasa saya lebih baik di luar pemerintah saja. Tapi kalau ada kesepakatan besar, ada tolak ukur yang jelas, ya, semua sepakat mau kemana, ya kita duduk. Tapi kalau tidak ada hal-hal misalnya, oh ini hanya sekedar mencari kekuasaan, janganlah. Kasihan bangsa ini. Tadi saya bilang sama Bang Andi, momentum ini tidak datang 2 kali buat bangsa kita. Ya, sudah ada bukti di Amerika Latin. 2038, piramida kita yang tadinya banyak anak muda akan berbalik. Lebih banyak yang tua. Ketika itu terjadi 2038, kelambatan ekonomi akan terjadi. Isu yang terbesar bangsa ini, tenaga kerja. Lapangan pekerjaan sulit. Lihat data-data World Economy yang terakhir. Akan hilang 83,5 juta lapangan pekerjaan karena digitalisasi. Itu serem. Artinya apa? Kalau kita hanya duduk, apalagi di belakang meja, ya, tidak mau melakukan suatu transformasi perubahan yang signifikan, apa yang kita sudah punya, lebih baik jangan. Baik, saya tidak mendapatkan jawaban yang tegas di sini ya. Kenapa saya kejar tadi? Karena kembali lagi di masyarakat, ada kekhawatiran juga. Anda mengatakan ya, dan kemudian yang terjadi, Anda akan disibukkan oleh kampanye-kampanye dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pemenangan pemilu. Itu artinya BUMN kembali ditinggalkan. Anda nggak fokus lagi? Karena ada opsi cuti. Ya. Kalau misalnya saya ditunjuk lagi ketua TKN, kan bisa saja. Semua ini masih dinamika, kita tidak tahu. Kekhawatiran lain adalah Anda akan memanfaatkan, menggunakan fasilitas negara sebagai Menteri BUMN. Sampai di sini bagaimana Anda menyikapi? Insya Allah tidak. Kalau kita lihat laporan LHKPN saya, bukannya naik, turun.
Jadi kekayaan Anda sekarang berapa? Turun 13 miliar. Jadi mantap kata istri saya, makan tabungan juga rupanya. Jadi itu yang saya bilang juga, bagaimana kerja-kerja di Kementerian itu tidak mudah. Ya, kita pernah diskusi tertutup, Bang Andi. Bagaimana gaji menteri itu sebaiknya cukup, ya, bukan 19 juta. Artinya apa? Ketika kita pegang triliunan, gaji kita tidak cukup, bahaya. Godaannya besar. Godaannya besar gitu. Tetapi tentu kan itu bukan keputusan saya. Itu keputusan bersama yang ada di pemerintahan, di DPR. Dan tentu asumsi masyarakat bisa nggak terima itu. Mungkin Anda bisa melalui godaan itu karena Anda orang kaya. Alhamdulillah cukup. Ya, banyak yang lebih kaya dari saya. Tapi tergoda. Saya tidak bisa bicara itu. Baik. Saya masih coba mengelaborasi kekhawatiran orang ya. Karena sekali lagi lepas Anda tadi belum menyatakan dengan tegas, tapi banyak pihak sudah mengatakan Erick Thohir bakal maju. Sudah ditentukan bahkan Anda adalah wakil, saya tahu tapi saya tidak akan ungkapkan di sini, dari salah satu calon presiden. Itu artinya ada beberapa pekerjaan rumah yang belum tuntas, yang dikhawatirkan, lepas dari Anda katakan bahwa tim Anda kuat, wamen Anda kuat, hebat-hebat semua, tapi kan Anda komandannya. Kalau komandannya nggak fokus, maka kasus-kasus yang belum selesai ini dikhawatirkan tidak akan selesai. Apalagi mengingat waktu Anda ini sempit sekali. Tahun depan setelah selesai kabinet Presiden Jokowi, tugas Anda juga selesai. Ya. Nah, dalam konteks itu, misalnya Anda tadi menyebutkan Jiwasraya. Saya ingin tahu, karena banyak orang bilang, belum ada rasa keadilan bagi para nasabah pemegang polis yang dirugikan. Uangnya belum kembali semua. Karena pengambil alihan itu baru sebagian, masih ada sekitar 7,4 triliun yang belum dibayarkan kepada nasabah. Walaupun sudah dialihkan oleh IFG ya, IFG Live. Bagaimana Anda menjelaskan tanggung jawab Anda yang mungkin akan Anda tinggalkan tapi belum selesai. Dan mereka itu banyak yang menderita hidupnya hancur gara-gara Jiwasraya. Bismillah tuntas. Kapan? Kita bisa lihat Ibu Sri Mulyani sudah memberikan anggaran yang memang akan diberikan pada awal 2024. Sebagian lagi kan ada yang disita daripada koruptor. Cuma itu 3,1 triliun. Iya, itu masih berupa barang. Iya. Yang sebenarnya sudah Aset. ada di Kemenkyu. Nah, itu perlu proses menjadi cash. Insya Allah selesai. Saya tidak mau juga meninggalkan sesuatu apa yang saya sudah kerjakan tidak selesai. Ya, ini tanggung jawab moral. Asabri sudah selesai. Garuda sudah selesai. Jiwasraya akan selesai, percaya. Ini kan ada kesepakatan BPK, DPR, bahwa itu harus tuntas 2023. Tapi IFG Live kan bilang nggak mungkin selesai tahun 2003, tapi 2024. Jadi yang benar yang mana? Yang benar yang disampaikan AFG. Karena pendanaannya belum bisa turun, karena proses APBNP tidak ada. Nah itu memang birokrasi yang ada di Indonesia. Itu yang harus ke depan terus diperbaiki. Itulah kenapa saya melihat Omnibus Law yang ada di BUMN tidak lain untuk melenturkan birokrasi yang ada. Dan itulah kenapa saya juga mendorong RUU BUMN yang masih digodok. Salah satunya kenapa? Bagaimana ketika tentu korporasi ini sehat. Direksi, pegawai, komisaris dapat bonus dan tantim. Tetapi gaji di Kementerian BUMN itu masih 4,5 sampai 5 juta. Ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada persamaan. Nah itulah kenapa di RUU BUMN saya juga meminta support. Dan insya Allah support itu akan diberikan kalau niatnya sama. Saya meminta Kementerian BUMN tidak perlu mendapatkan APBN kalau perlu. Toh cuma 280 miliar. Kementerian yang terkecil mendapatkan APBN. Kenapa tidak dibalik? Kita mendapatkan 1-2% dari dividen. Artinya apa? Kalau itu dividen tidak berlanjut, ya kita nggak gajian di kementerian. Angkanya tidak lebih, tidak kurang mirip. Tunggu, ini 300 ini usulan. Sudah masuk di RUU BUMN. Ini sedang diskusi.
Kita sedang diskusi dan sini sudah 2 tahun. Dan saya berharap ya ini ada terobosan. Ini yang Komisi 6 sudah setuju. Nah, kita tinggal bicara lagi dengan komisi-komisi lain. Supaya apa? Bukan berarti kita mau independen. Tidak mungkin korporasi dan birokrat bisa ketemu kalau tidak punya filosofi yang sama. Akan terus terjadi kecemburuan. Ini yang kita coba. Toh, Kementerian BUMN adalah kementerian yang dihitung berdasarkan performance base. Bukan program base. Kita beda. Kita itu berapa yang diberikan. Berapa pajak kita. Berapa bagi hasil kita. Kita sudah kontribusi hampir 1.160 triliun 3 tahun terakhir. Beda dengan Seluruh kementerian. BUMN. Iya, beda dengan kementerian lain. Saya tidak mau membedakan kita spesial. Tidak. Suksesnya BUMN itu karena juga kementerian lain mendukung. Karena itu tadi rule of the game-nya mengenai penugasan kita sekarang ada. Istilahnya aturan yang mengikat bersama. Tidak saling salah-salahan gitu. Itu yang kita dorong. Dengan era sosial media yang seperti kita hadapi dengan kebebasan dari ini, kadang-kadang semua bicara hanya menuduh. Saya juga tidak ada mau sebagai individu seakan-akan memenjarakan orang itu menjadi glory ya. Saya tidak mau menjadi bagian itu. Tetapi ketegasan itu harus terjadi. Dipersembahkan oleh